Baik, ini Ibu Tusnu mengalami sebuah pengalaman yang cukup menegangkan, yakni pernah sakit corona yang tidak terduga satu keluarga lagi. Pengalaman Ibu yang sangat luar biasa, tolong diceritakan supaya kita menjadi mengambil itu jadi intinya. Silakan Ibu cerita supaya ini kan tidak ada sesuatu yang oh ya. Nah, gini, jadi awalnya itu dari suami. Suami itu kan kerja di perusahaan, salah satu perusahaan besar di sini. Suami juga terpapar dari temannya yang bukan satu departemen, sama-sama operasinya sama-sama di Kaltim 3 waktu itu. Karena di situ ada yang terkena, jadi yang pernah meeting di tempat itu diminta untuk tes rapid antigen dan swab. Nah, karena rapid antigennya ternyata reaktif, jadi suami diminta untuk isolasi mandiri. Saat itu belum ketahuan suami itu positif atau enggaknya. Cuman karena tes rapid antigen itu katanya lebih, presentasinya lebih dari 70%. Jadi biasanya kalau rapid antigen reaktif, hasil swabnya itu sama, aktif juga, maksudnya positif. Jadi malamnya tanggal 6 Agustus itu di tes rapid antigen dan swab. Saat itu juga ditelepon sama beberapa orang, atasan-atasannya diminta untuk isolasi mandiri. Awalnya suami mau sendiri aja, karena kan nggak tega kalau anak istrinya ikut. Agak panas. Nah terus karena dari pihak dokter perusahaan itu bilang gini, Pak, kalau misalnya keluarga Bapak nggak ikut, ditinggal di rumah, kemungkinan nanti tim swab itu ke rumah dengan APD lengkap dan pakai ambulan rumah sakit. Khawatirnya tetangga kanan kiri berpikir yang tidak-tidak, padahal dari tim rumah sakit hanya akan mengadakan swab untuk anggota keluarga. Jadi suami memutuskan untuk ya sudah, daripada nanti ada stigma-stigma yang lain, mendingan ikut aja keluarga semua, satu keluarga akhirnya isolasi di rumah isolasi yang udah disediakan. Sebenarnya saya udah bikin cerita tentang itu Pak di Facebook, cuma memang di setnya private jadi nggak bisa semua lihat. Mungkin kalau di guru kreatif itu Bu Rahma yang sudah berteman dengan saya yang udah bisa lihat cerita saya. Nah terus pas udah masuk di rumah isolasi besoknya itu kan itu malam ya Pak ya. Jadi kalau malam-malam jam 11 gak tega bangunin anak-anak untuk langsung pindah. Jadi besoknya baru kita pindah. Sebelum pindah pun saya sudah tanya, di sana itu gimana kondisi rumahnya? Apakah ada barang-barang tersedia, misalnya peralatan rumah tangga, terus mesin cuci, kulkas, dan sebagainya macamnya yang inti-intinya aja kan. Terus ditanya, ada, lengkap, pokoknya kita tinggal masuk. Ya udah, akhirnya saya masuk. Selama berapa hari di sana itu karena dulu kan ledakan ya, mau bludak jadi klaster perusahaan kan. Sempat saya belum di swab, sampai akhirnya dokter tanya, keluarga Bapak sudah di swab belum? Belum Pak, belum Bu, bilangnya gitu kan. Oh ternyata belum, maaf Pak, mungkin kelewat atau gimana. Jadi 2 hari di sana baru saya di swab. Tanggal 7 masuk, tanggal 9 baru di swab. Itu saya, Bagas, Prabu, dan Anggun. Hasil awal, Bagas itu antigennya reaktif. Yang lainnya non-reaktif. Jadi semenjak itu kami sudah pisah kamar. Mengetahui Bagas reaktif kan, saya pisah kamar deh sama Bagas. Takutnya ada apa-apa, ya udah akhirnya. Jadi sebelum Bagas reaktif itu kita masih satu kamar. Prabu saya masih satu kamar dengan Bagas. Karena kan nggak tahu, belum di swab, belum di rapid antigen. Akhirnya setelah rapid antigen hasilnya kan sebentar aja, paling 15 menitan itu terlihat ternyata Bagas positif. Saat itu kami langsung ya sudah, saya sendiri-sendiri aja. Suami kamar sendiri di lantai atas, Bagas juga kamar sendiri di lantai atas. Kami bertiga turun. Saya, Prabu, dan Anggun turun di kamar bawah. Satu kamar kami masih bertiga. Akhirnya kan dulu itu belum ada laboratorium PCR di Bontang ya. Di Bontang tuh belum diresmikan. Pupuk Kaltim itu, rumah sakit Pupuk Kaltim baru membangun kan itu laboratorium PCR. Jadi hasilnya masih dikirim ke Jakarta atau ke Balikpapan.
Jadi masih lama itu hasilnya. 4 hari, 5 hari baru keluar. Dan ternyata suami Bagas positif. Ya udah saya tenang. Karena saya dan lainnya, saya Prabu Anggun itu negatif. Ya sudah, aman saya bilang gitu kan. Setelah dinyatakan negatif, pihak rumah sakit bilang saya boleh pulang. Ya senang kan Pak, namanya kita diizinkan pulang, senang. Sudah sempat rumah itu saya sudah telepon pihak K3 itu untuk mendesinfeksi, didesinfektannya rumahnya, telepon sampai yang pihak ininya rumah sakit sampai ke rumah isolasi, minta kunci segala macam. Akhirnya rumahnya sudah disemprot-semprot gitu kan, sudah persiapan, kami sudah apa namanya itu sudah ringkes-ringkes apa sudah beres-beres yang bertiga ini nih, saya Prabu sama Anggun itu. Ternyata dokter bilang lagi, Pak, sebelumnya ini pas ibu negatif, Bapak pernah nggak ketemu dengan ibu? Terus suami saya jawab, ya iyalah Bu, karena bagaimanapun mesin cuci adanya di bawah. Jadi saya ketemu tuh sama istri saya, walaupun kami jaga jarak, tapi tetap bertemu. Saya pakai masker, bilang gitu. Waduh Pak, kok ketemu, bilang gitu kan. Kalau bisa jangan bertemu, bilang gitu. Lah gimana, saya kan cucinya di bawah Bu. Ya sudah, berarti ibu sama anaknya sama adiknya tolong di swab aja ya Pak ya sebelum pulang. Akhirnya di swab. Dan ternyata di swab hasilnya menunggu kan. Kami mau nggak mau menunggu lagi. Menunggu lagi hasil swab keluar dan ternyata positif. Jadi kami satu keluarga akhirnya positif. Itu dinyatakan positif setelah 10 hari di tempat karantina. Jadi ada jarak antara suami saya, Bagas, dengan anggota keluarga lain untuk positif. Jadi intinya saya positif itu di swab kedua, bukan di swab pertama. Dan bisa dibilang kami terpapar itu saat karantina, bukan di rumah. Jadi saat karantina, saat bersama-sama terpapar. Padahal tempat makan, terus untuk makan juga kita bersama. Saya selalu anterin makanan itu ke tangga. Nyampe di tangga, nanti suami yang ambil. Untuk Bagas dan untuk suami. Kan kami dapat 5 box makanan. Yang 2 box saya antar ke tangga. Nanti dari tangga suami yang ambil sampai ke atas. Ya istilahnya suami yang ngurus Bagas gitu kan. Nah saya sama anak saya yang kecil Prabu sama Anggun makannya di bawah. Begitu terus menerus. Ternyata tetap harusnya tidak boleh kontak sama sekali. Bukan kontak dalam artian kita deketan, bukan. Hanya sekedar lewat aja. Lewat ngobrol. Padahal suami pakai masker. Cuman kan mungkin nggak, namanya virus kita nggak benar-benar nggak tahu nih kelihatan atau enggaknya kan kita nggak tahu. Ya akhirnya tetap saja kena. Hanya saja nggak seberat Bagas sama suami. Kalau suami kan sampai radang, demam. Bagas juga sempat radang. Kalau saya nggak. Cuma yaitu flu anonsia yang tidak mencium bau selama kurang lebih 3 hari. Dan ternyata menurut dokter kalau sampai berat itu menuju ke happy hipoksia. Kalau saya gejala itunya masih berlangsung. Untuk Prabu nggak ada gejala sama sekali. Dia hanya bersin-bersin, itu pun hanya 3 hari, habis itu udah. Jadi Prabu itu periodenya dia kena itu hanya 16 hari. Kalau Bagas 20 hari. Tanggal 9 Agustus dia dinyatakan positif, tanggal 29 negatif. Prabu tanggal 16 dinyatakan positif, tanggal 2-nya dinyatakan 2 September dinyatakan negatif. Kalau saya periodenya sampai 36 hari. Makanya saya bilang di sana di Facebook saya bilang karantina 46 hari. Dalam artian saya mulai di rumah isolasi itu dari awal 7 Agustus sampai tanggal 22 September. Tapi terkenanya, terindikasi positifnya 36 hari. Saya ngitung begitu karena saya pas datang ke rumah isolasi itu tanggal 7 Agustus gitu. Kalau hitungan dokter tanggal 36 hari, bukan 46 hari. Karena memang ada jarak 10 hari antara saya, suami, dan Bagas. Jarak positifnya seperti itu. Terus selama ya? Mau tanya, Ibu? Boleh. Ya, mau tanya ya. Ya, Bu, boleh. perasaan Ibu pertama kali kena COVID itu gimana? Deg-degan apa tenang apa gimana? Ragu-ragu atau adu-adu jantung? Kalau saya deg-degan sih enggak ya Pak ya. Takut juga enggak, hanya sedih. Sedihnya karena kan sudah diizinkan pulang, nggak jadi gitu kan. Ternyata malah positif gitu kan. Ya sudah, downnya di situ. Makanya pas
Bapak telepon kan saya suaranya agak gemeter karena kan memang itu udah kayak semacam kayak di PHP gitu loh. Udah mau pulang nggak jadi malah gitu kan. Tapi ya sudahlah enggak apa-apa. Saya curhat sama temen tetangga itu kan yang perawat nggak jadi Mbak saya pulang karena saya ternyata positif. Terus bilang perawat itu bilang nggak apa-apa Mbak, malah enak. Kalau Mbak sudah terpapar berarti Mbak sudah mengenali virus itu, sudah punya kekebalan alami. Oh gitu ya Mbak? Iya, secara ininya seperti itu, bilangnya secara kedokterannya seperti itu. Jadi sekeluarga tuh Mbak sudah kenal virus itu, sudah ada kekebalan karena kan pernah mengenali virus tersebut dan nanti pun seandainya mudah-mudahan tidak terkena lagi itu gejalanya ringan. Oh gitu, iya. Ya sudah saya agak tenang setelah itu. Ya sudahlah nggak apa-apa lah. Toh kalau semuanya positif juga kita malah enak gitu kan, nggak terlalu ketat banget kayak di awal-awal. Tapi kalau suami memang dia protokol ketat, tetap pakai masker. Ketemu saya, ketemu anak-anak dia tetap pakai masker. Kalau Bagas, Prabu namanya anak-anak kadang disuruh pakai, nanti pakai lepas lagi seperti itu. Wajar lah namanya juga anak-anak. Bu, pertanyaan kedua. Iya. Ya, tapi sekarang kumpul satu keluarga ya, nggak bisa lagi ya? Enggak. Jadi kumpul satu keluarga, satu rumah. Satu rumah, iya. Kita pulang tuh tapi ada aturan-aturan, Pak. Pulang itu, kata dokter, Bu, ini kan Ibu diizinkan pulang. Ibu tetap harus isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Jadi 14 hari itu Ibu tidak boleh kemana-mana. Kalau ada apa-apa, misalnya pengen ini, pengen itu, ya mungkin bapaknya dulu. Karena kan bapaknya kan yang keluar duluan. Jadi kan isolasinya selesai duluan bapaknya tuh. Cuma sebenarnya itu agak dilanggar sama bapaknya. Karena pas saya karantina kan, mau nggak mau kebutuhan saya selama di rumah isolasi, bapaknya yang nganterin. Karena nggak mungkin dia sudah pulang masih minta tolong temannya. Jadi bapaknya nganterin, hanya nggak pernah ketemu memang. Dari dulu orang-orang yang nganterin barang atau makanan ke rumah isolasi hanya boleh mencantolin di pintu. Cantolin di pintu, terus ketok-ketok. Misalnya, Mbak ini ada apa, makanan atau apa. Begitupun petugas rumah sakit. Mereka yang nganterin makanan, ketok-ketok pintu. Makanan, mereka bilang gitu, habis itu ditinggal. Nah, resikonya kalau kelamaan diambil, dimakan kucing. Kalau kelamaan ngambil kitanya. Nah, makanya biasanya mereka ngetoknya dengan keras. Karena kan untuk memberitahukan bahwa ada makanan. Teman-teman pun begitu, kalau mau nganterin makanan, mau nganterin barang-barang keperluan saya seperti itu. Misalnya saya minta tolong pinjam mukena dulu atau gimana, kan saya bawanya cuma satu pasang gitu waktu itu. Akhirnya mereka nganterin, cuma sampai depan pintu, diketok-ketok, Mbak mukenanya datang, mereka pergi. Setelah mereka pergi, baru kita ngambil, buka pintu, ngambil, itu pun harus pakai masker. Jadi dulu itu di rumah isolasi betul-betul ketat, Pak. Seperti itu. Pertanyaan berikut lagi, selama isolasi kan ada proses pengobatan. Pengobatan yang dilakukan selama itu bentuknya apa? Apakah berbentuk makanan atau vitamin atau apa? Kalau untuk obat itu sesuai gejala, Pak. Kalau dibilang obat khusus nggak ada. Karena saya misalnya kemarin gejalanya pilek kan, karena nggak cium bau, dikasih obat pilek. Sama dikasih vitamin. Vitaminnya itu paling nggak 1.500 mili per hari. Itu dosisnya tinggi sekali. 1.500 miligram itu kan. Nah, itu saya minum vitamin 2 macam. Selama 5 hari itu memang ada obat antivirus, ada obat-obat khusus sekitar 5 macam obat. Saya mau minum satu obat karena saya jadi pusing setelah minum itu kan. Dokternya sampai nangis karena itu salah satu kayaknya sih untuk malaria atau apa, saya nggak hafal itu kan mereknya. Katanya itu harus diminum. Saya nolak. Kalau saya merasa pusing, terus akhirnya dicoba dulu Bu gitu. Saya sampai waktu itu sempat kelahi sama suami karena saya kan pusing masa dipaksain suruh minum itu. Ya tapi gimana, itu obat wajib, bilangnya 5 macam itu wajib, yang satu itu juga harus. Ya udah saya cobalah menghilangkan kegalauan atau menghilangkan sugesti untuk saya pusing gitu kan. Akhirnya saat itu aja pusing, besoknya dicoba lagi, alhamdulillah enggak. Dokternya sampai nangis, sampai alhamdulillah Pak gitu kan, karena dokternya itu ngobrolnya selalu dengan suami. Karena saya orangnya kan labil, takutnya ngomel-ngomelin dokter kan bahaya.
Jadi selama saya masih sama suami terus yang komunikasi. Misalnya saya ada gejala apa, Anggun ada gejala apa, terus Prabu ada gejala apa, Bagas pun demikian. Pasti lewat suami, semuanya suami yang handle. Termasuk dari Dinkes Bontang. Dinkes Bontang ada apa-apa, teleponnya ke suami dari tim COVID-nya Bontang kan. Ya. Nah, setelah itu akhirnya boleh minum selama 5 hari. Setelah 5 hari hanya dikasih vitamin aja 2 macam. Tapi semuanya dosis tinggi Pak, vitaminnya itu. Ya itu aja. Terus kalau untuk makanan, kami tiap hari itu menunya kan berbeda. Pagi, siang, malam, pagi, siang, sore itu kan beda. Dan tiap pagi itu dikasih wedang jahe. Jahe. Oh, iya. Wedang jahe atau temulawak. Pokoknya pagi itu dikasih wedang jahe atau temulawak dan susu beruang. Susu beruangnya nggak pernah saya minum. Saya nggak suka susu. Nggak bisa minum susu, pusing. Hah? Jadi begitu saya selesai karantina, itu 1 dus susu beruang saya kasih ke tetangga. Baik. Kan ada di belakang itu petugas PKH, program keluarga harapan kan, saya tanya, Mbak mau nggak kalau nerima susu dari saya, susu beruang, nggak saya minum, keluarga nggak ada yang minum, papanya juga mungkin udah kelenger, blenger atau apa gitu, nggak pernah minum itu. Terus saya tanya begitu, boleh nggak apa-apa, tapi masalahnya itu bekas saya takutnya orang nggak mau. Halah nggak apa-apa, orang nggak kenapa-napa kok udah sembuh. Ya sudah, akhirnya dikasih. Dan tetangga itu senang sekali karena saat itu memang lagi membutuhkan susu itu. Alhamdulillah lah bisa berbagi dengan cara yang seperti itu. Saya nggak minum susu beruang. Terus kan disarankan, ada yang share di WA banyak kan itu Pak, soal kayu putih. Katanya kayu putih begini. Pihak rumah sakit itu kan kita punya ada grupnya khusus tuh Pak, grup WA. Grup WA orang-orang, isinya orang-orang yang di karantina. Mau di rumah isolasi, mau di rumah sakit, mau di mana, pokoknya jadi satu di situ. Nah, di situ itu ada yang share katanya kayu putih bisa menyembuhkan dan sebagainya macamnya. Besoknya pihak rumah sakit bawain kami madu sama minyak kayu putih. Dicantel-cantelin di pintu. Saya dapat 2 botol Pak. 2 botol kayu putih sama 2 botol madu. Dan lagi-lagi saya nggak bisa minum madu. Saya nggak terlalu suka manis dan lambungnya nggak kuat kalau minum madu. Akhirnya yang dicoba hanya minyak kayu putih. Dan minyak kayu putih itu pun hanya 1 kali. Hanya ditetes di sini kan, di jari. Saya coba masukin ke lidah, nggak bisa tidur. Panas tenggorokan. Nggak bisa saya pakai itu. Akhirnya cuma dibalurin aja, dibalur-balur. Kalau mau tidur dibalurin. Terus balurin juga di kaki, seperti itu. Nah, kalau untuk yang lain-lain saya nggak berani. Katanya suruh. Sebenarnya sesama orang yang di karantina pasti saling ini. Aku coba minum ini loh, coba anuin kaki. Pokoknya apalagi yang sudah kenal, istilahnya saya sudah akrab sebelumnya, itu pasti saling memberitahu, saling memberi dukungan. Saya udah keluar, kemarin ngapain? Gosok gigi tuh, biar bersih-bersih sampai ke lidah-lidahnya. Saya melakukan, malah sariawan. Terlalu bersih malah sariawan, pokoknya repot. Makanya kan ya udahlah, nggak usah macam-macam. Begitu saya tingkat pasrahnya, ya anggap sajalah udah bener-bener pasrah, udah segala macam dicoba. Alhamdulillah Allah ngasih kesembuhan. Saya negatif. Gitu Pak. Baik, terima kasih Ibu Cucu, testimoninya luar biasa. Kami perhatikan satu persatu tentang apa tadi dari sekolah kita ini ada 4. Jadi alhamdulillah setelah Ibu baru muncul di Jalan Balikpapan, Jalan Pontianak 2, klaster dari PAMA. Terus setelah itu dari klaster rumah sakit, alhamdulillah sekarang sudah proses perbaikan. Dan terakhir klaster KMP yang kemarin karena jalan-jalan. Jadi alhamdulillah ya anaknya semua ya, tapi alhamdulillah kita berikan dukungan semuanya itu. Terima kasih Bu Cucu atas ceritanya. Iya Pak. Ya, iya Pak. Dan kita akan mendoakan ya, sekolah ini juga kami bentuknya juga tiket ya di klaster juga, karena terlihat ini zonanya zona merah, jadi tidak bisa. Kalau kemarin kuning masih bisa melakukan aktivitas, kecuali guru TK itu boleh ke rumah untuk melakukan pendampingan.
Mungkin itu, terima kasih Ibu Cucu atas testimoninya pada siang hari ini kepada kami di sini, kepada para guru didengarkan karena kami menggunakan mic di sini jadi suaranya jelas banget. Terima kasih Bu Cucu. Terima kasih. Ya sama-sama Pak, nggih Pak. Assalamualaikum.